Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini ada beberapa perangkat ya, perangkat yang untuk pengujian pengecekan charger ya dari punyanya apa nih USB testernya punya uh, Finersi, PowerZ, Actron, Atorch ya. Ini Atorch ya, ini Atorch. Seperti ini juga ya. Jadi ini berhubungan dengan pertanyaan teman-teman ya. Ada nggak teman-teman sih, cuma satu yang bertanya. Kenapa kok tidak banyak charger aja, banyak handphone aja yang ditunjukkan dalam setiap review. Jadi mengeluhkan karena handphonenya tidak lengkap. Nah, ya saya sih pengennya lengkap ya. Kalau ada eh, donatur yang mau enggak bercanda. Enggak, tapi inti poinnya seperti ini. Jadi waktu itu ada yang juga mengomentari, loh, yang ini kan yang diperlukan cuman kita pengecekan wattnya aja untuk charger. Tidak harus protokol itu sesuai dengan apa yang diminta dari handphonenya seperti apa ya. Kalau kebetulan ya kan teman kita ini handphonenya si handphone A ya membutuhkan charger A. Nah, handphone B chargernya B. Nah, itu kan beda-beda ya. Nah, tapi ada orang yang memang dia membutuhkan cuman petunjuk gitu loh. Petunjuk daripada charger itu gitu loh. Petunjuk daripada charger itu fungsinya seperti apa dan bagaimana. Nah, selama ini saya hanya menunjukkan memang charger-charger yang multiport ya, multiport seperti ini ya, multiport. Kenapa? Karena memang lebih berguna yang seperti ini gitu loh. Kalau kita ya membahas nih pertanyaan yang ditanyakan itu kenapa handphonenya tidak ada misalkan Xiaomi yang 33 watt, 67 watt, 120 watt, semuanya seperti itu. Saya cuman kasih info. Namanya handphone, misalkan nih contoh nih, Poco M6. Dia Xiaomi Mi Turbo 33 watt. Dapat chargernya ini. Cuman satu port. Ketika kita berbicara ini, kita tunjukkan ke sini sudah selesai. Nggak ada yang perlu divariasi, nggak ada yang perlu ditemukan. Seperti ini, El Denio, 2 port seperti ini 65 watt. Ke Fux seperti apa? Ya memang itu yang harus kita cari. Ya kan? Kegunaan dari handphone-handphone yang multiport. Gitu loh. Kenapa aku berbicara yang multiport? Karena gini. Kita ini di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kita memainkan perangkat-perangkat device kita, itu nggak mungkin satu aja perangkat kita. Ya kalau perangkat kita memang satu, mungkin pertanyaan itu benar yang ditanyakan oleh teman kita itu, kok apa namanya handphonenya kurang banyak. Wah, dia minta supaya ada yang 120 watt. Nah, sekarang fungsinya apa? Kalau udah ada 120 watt itu nggak ada gunanya, udah selesai di situ. Karena handphone yang 120 watt, misalkan kayak Xiaomi, kayak Oppo, itu udah ada chargernya, itu nggak perlu dibahas. Udah selesai, nggak selesai kumpulkan gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi, ya udah nggak ada gunanya, gitu loh. Beda kita menggunakan yang banyak port seperti ini, gitu loh. Ketika kita menggunakan yang banyak port, kita bisa pengecekan satu persatu. Nggak mungkin kita ngecek itu di handphone ini satu, di handphone ini satu, di handphone ini satu. Itu tidak apa? Menurut saya tidak fungsional banget gitu loh. Bener, tidak fungsional banget. Misalkan ini, ya. Kita mereview ini karena kenapa? Satu, ya.
charger ini murah. Dayanya sudah 65 watt, fast charging. Kita sudah mengecek aja ini. Ya. Protokol yang muncul apa? Sekarang gini, ketika saya membeli ini, ya kan? Kan namanya penjual kan ya protokolnya banyak ya. Protokolnya yang diutarakan gitu loh sama penjualnya supaya laku. Misalkan contoh kayak punya HK kemarin yang 65 wattnya. Protokolnya kayaknya banyak. Sekarang pertanyaannya, kalau protokolnya banyak itu, handphone kita cobain satu-satu gini. Ya salah. Kalau caranya seperti itu salah. Gunanya alat ini ya untuk pengecekan gitu loh. Ya, gunanya alat ini untuk pengecekan. Kalau ketika ada ya memang lebih bagus. Tapi itu tidak sepenting itu sebenarnya. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan charger yang sudah multiport, ya kita fokusnya dengan peralatan-peralatan seperti ini, gitu. Peralatan-peralatan seperti ini dalam pengecekan, ya. Itu fungsi dasarnya. Nah, kemudian diimplementasikan ke handphone itu nomor 2-nya. Tapi kalau nomor 1-nya ya memang kita pengecekannya ke wattnya, ke protokolnya, ke fungsional secara penggunaan ke perangkat, gitu loh, ya. Jadi berbeda kalau langsung ya sudah, misalkan seperti ini kita pakai Poco M6, chargernya ini sudah selesai. Kita nggak perlu peralatan ini lagi, ya kan? Reviewnya udah selesai. Kalau mau seperti itu, reviewnya ya kita beli handphone yang udah ada chargernya aja. Nah ini sesuai, ini udah selesai. Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya itu menggunakan charger yang seperti ini, yang tidak mungkin pihak penjual itu seperti contoh lah Orico ini, ya. Tidak mungkin penjual itu bisa tahu misalkan ini bisa penyesuaian mid turbo, pengecasan bisa sampai 25 watt. Mereka nggak tahu, taunya cuma nyebut bisa mid turbo enggak, udah selesai kan. Nah, fungsinya ya alat ini yang mengecek, yang mencoba untuk mengetahui, ya kan, seperti apa wattnya, penyesuaiannya seperti apa. Misalkan kita pengecekan dulu mid turbo itu bisa masuk berapa watt. Kita sesuaikan dengan ini, ternyata bisa masuk sesuai dengan wattnya yang ada. Nah, tujuannya kan seperti itu. Supaya kenapa? Supaya semua kena. Dari port-portnya ini supaya kena, gitu loh. Port-portnya ini supaya kena. Bukan kita hanya mencoba kayak itu kuno. Nih, saya contohkan, saya perlihatkan ya. Ya. Lihat deh video ini. Bentar. Nah, ini seperti ini, coba. Mereka cuma ngecek seperti alat seperti itu doang. Dia hanya menunjukkan angka-angka aja. Ya kan? Dipencet-pencet sana sini, colokin sana, ya. Kalau kalian melihat YouTuber ini, tidak pernah namanya nunjukin handphone. Dicolokin ke handphone itu nggak pernah. Iya kan? Tidak pernah. Dia ganti charger, nyolokin charger, habis itu udah. Kasih keterangan aja. Ini Apple. Ya. 20 watt. Ya kan? Portnya seperti ini. Ya kan? Apalagi? Nah, tinggal ditancepin ke sini, dilihat ke sini. Udah. Kalau kita nggak tahu, ya, kayak user melihat seperti ini, kebingungan. Ya kan? Tapi mereka jalan terus kan? Jangan lama-lama ini ya videonya. Nah, gimana? Itu
All Things One Place, ya, channelnya. Coba kalian silakan ikuti. Di situ ada nggak dia menunjukkan handphone? Tidak ada. Dia hanya menunjukkan angka aja, udah selesai. Apalagi dia orang luar bahasa Inggris, yang kita membaca terjemahan aja kecapean kita ngikutinya kan. Ya kalau yang ahli elektronik ya pakar ya mereka ngikuti bisa, tapi kita bicara user gitu loh. Ya kan? Jadi tidak semata-mata harus kita menunjukkan ke handphone kita, enggak. Gitu loh, bro. Ya. Jadi yang penting kita ambil makna dari charger itu. Misalkan ini, ya kan. Portnya 3, secara fungsional seperti apa, deteksinya seperti apa, ya kan. Penggunanya seperti apa. Ya bukan cuman hanya dicolokkan keluar Mi turbonya, super fugnya, atau apa flash charge-nya atau yang lain-lainnya. Ya bukan hanya sekedar itu gitu loh. Kita kan harus melihat rincian-rinciannya juga gitu loh. Iya enggak? Dicoba pengecekan lewat alat Finersi, Power Z atau yang lainnya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya kan? Itulah yang kita buat untuk pengecekan. Jadi bukan semata-mata handphone harus ada terus habis itu colokin. Ya enggak seperti itu. Kalau seperti itu nanti handphone tuh cuma berapa macam. Misalkan ya, handphone judulnya hanya 5 macam. Ya sudah selesai 5 macam doang. Padahal kita charger itu banyak sekali. Ya. Charger itu banyak sekali dan itu perlu pengujian gitu loh. Pengujian dalam arti ketika kita menggunakan charger ini, satu port hasilnya seperti apa. Ketika kita gunakan 2 port seperti apa. Ketika menggunakan secara bersamaan 5 port seperti apa. Nah, pengujian-pengujian seperti ini yang membutuhkan alat seperti ini gitu loh. Jadi paham ya? Tujuan saya seperti pengecekan seperti ini, walaupun saya HP-nya ala kadarnya, laptopnya ala kadarnya, ya kan, MacBook-nya juga ala kadarnya, walaupun sudah rusak itu kondisinya, ya kan, ya, tapi itu hanya untuk nomor 2-nya. Beda. Peralatan ini yang aku rasa lebih utama dalam pengecekan-pengecekan. Karena kenapa? Karena kalau beli alat yang seperti video tadi, wah terlalu mahal dan terlalu ribet aku rasa. Ya, saya nggak paham, ditambah user nggak paham, wah jadi bingung ya kan? Itu loh ya. Jadi paham ya, clear ya. Jadi tujuan saya itu pengecekan charger itu menggunakan beberapa peralatan itu ya tujuannya ya bukan hanya semata-mata harus dicolokkan ke handphone, ke laptop juga dicolokkan, berbeda-beda gitu loh. Ada yang 20 watt, 65 watt, 100 watt, 120 watt, 140 watt, kan itu beda-beda semua gitu loh ya. Bukan cuma dicolokkan keluar Mi turbonya, protokolnya seperti ini, enggak seperti itu juga. Kita harus perhitungkan charger ini bagus. Saya itu lebih lebih spesifikasikan untuk charger yang bagus gitu loh. Bukan charger abal-abal lah istilahnya seperti itu. Jadi lebih spesifik ke sana gitu loh. Mencari charger yang bagus. Bukan semata-mata untuk protokol. Charger abal-abal aja masuk protokol juga ada kok. Nah, kalau saya lebih cenderung untuk charger yang menyehatkan gadget kita, menyehatkan perangkat kita, menyehatkan daripada
apa namanya itu, handphone kita atau laptop kita atau tab kita, lebih cenderung ke sana gitu untuk menyehatkan, ya. Clear ya? Jadi kalau saya tidak banyak HP ya memang belum ada. Kalau ada juga nanti saya tunjukkan ke teman-teman, ya toh. Nah, saat ini ya memang tujuan saya untuk mereview ya memang peralatan-peralatan seperti ini. Oke? Saya kira penjelasan saya bisa diterima. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Oke? Thank you.